Swastiastu. Halo anak-anak semua dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel Ibu Guru Dewi pada mata pelajaran geografi. Semoga anak-anak semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan pandemi ini cepat berakhir. Materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini yaitu mengenai bentukan muka bumi akibat tenaga endogen dan tenaga eksogen. Anak-anak, ada yang tahu apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Baik, kalau begitu kita bahas bersama-sama mengenai tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga pembentuk muka bumi. Tahukah kalian bahwa bentuk permukaan bumi sangatlah bervariasi? Hal ini disebabkan karena tenaga endogen dan tenaga eksogen. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kedua tenaga endogen dan eksogen ini menyebabkan bentuk permukaan bumi tidaklah merata. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau bentuk yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan pada kerak bumi. Tektonisme ini terdiri dari lipatan dan patahan. Lipatan adalah bentukan pada lapisan bumi yang diakibatkan oleh tekanan horizontal yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga lapisan kerak bumi berkerut atau melipat. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lipatan sinklinal dengan lipatan yang cekung ke arah bawah dan lipatan antiklinal dengan lipatan yang cembung ke arah atas. Macam-macam lipatan yaitu ada lipatan tegak, lipatan miring, dan lipatan bergantung. Selanjutnya kita akan bahas mengenai patahan atau sesar. Patahan adalah bentukan pada lapisan bumi yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal sehingga lapisan kerak bumi menjadi patah dan retak. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa naiknya magma dari bagian bumi sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian lagi menyusup ke dalam lapisan kerak bumi. Magma adalah material pijar yang tersusun dari bahan padat, cair, dan gas yang berada di dalam perut bumi. Dari pengertian vulkanisme ini dapat kita ketahui tipe-tipe gunung api. Tipe-tipe gunung api ada 3, yaitu tipe gunung api Mar, tipe gunung api perisai, dan tipe gunung api kerucut atau strato. Yang pertama, gunung tipe Mar. Tipe ini berbentuk lereng yang cukup landai dan memiliki kawah seperti mangkok. Kawahnya ini terbentuk karena pernah terjadi erupsi eksplosif. Lapanya bersifat kental dan kandungan gasnya tidak terlalu banyak. Tipe Mar ini banyak ditemui di pegunungan di kawasan Eropa. Yang kedua, gunung tipe perisai. Tipe ini bentuknya seperti perisai dan membentuk lereng landai. Tipe letusannya berupa lelehan karena lava bersifat encer serta dipengaruhi oleh lereng yang landai. Tipe perisai ini banyak dijumpai di Pulau Hawaii. Dan yang ketiga yaitu gunung tipe strato atau kerucut. Bentuknya seperti kerucut, lerengnya curam yang terdiri dari bermacam-macam batuan. Erupsi efusif dan erupsi eksplosif terjadi secara bergantian pada tipe gunung kerucut ini. Gunung api ini banyak terdapat di daerah Indonesia. Baik, kalau kita membahas mengenai gunung api, pasti akan berkaitan dengan peristiwa gerakan magma. Gerakan magma ini ada 2, yaitu ekstruksi magma dan juga intrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Ekstrusi magma ini mengangkut materi berupa lava, lahar, eflata, dan ekshalasi.
Keluarnya magma yang sampai ke permukaan bumi disebut juga dengan erupsi atau letusan gunung api. Lebih jelasnya bisa kalian perhatikan pada video ekstruksi magma berikut ini. Selanjutnya, intrusi magma. Intrusi magma yaitu naiknya magma yang memotong dan menyusup ke dalam lapisan litosfer tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Dengan adanya proses pendinginan karena penurunan suhu, maka dapat membeku dan membentuk bongkahan-bongkahan batuan yang sangat keras. Proses intrusi magma ini menghasilkan bentukan batolit, lakolit, sil, dan koro. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Setelah kita membahas mengenai tenaga endogen, sekarang kita lanjut ke bentukan muka bumi akibat tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang dapat merubah bentuk atau wujud muka bumi. Tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Pertama, pelapukan. Pelapukan adalah proses perusakan dan penghancuran massa batuan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh cuaca, angin, dan organisme. Macam-macam pelapukan ada 3, yaitu pelapukan biologi, kimia, dan fisika. Yang kedua yaitu erosi. Erosi adalah proses pengikisan batuan atau tanah yang disebabkan oleh air, angin, dan gletser. Berdasarkan penyebabnya, erosi dikelompokkan menjadi abrasi, deflasi, ablasi, dan eksarasi. Baik, yang ketiga yaitu mengenai mass wasting. Mass wasting bisa kita lihat pada video berikut ini. Mass wasting adalah perpindahan massa batuan atau tanah menuruni lereng karena pengaruh gaya berat. Pada video bisa kita lihat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya mass wasting itu antara lain kondisi alamiah material, kadar air yang terkandung dalam material, kemiringan lereng atau bidang gelincir, dan juga dipengaruhi oleh gempa bumi, banjir, atau peristiwa geologi lainnya. Secara umum, mass wasting dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe jatuhan, rubuhan, gelinciran, dan aliran. Selanjutnya, yang keempat yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses terangkutnya suatu material oleh angin ataupun air yang kemudian terendapkan pada suatu tempat. Sedimentasi ini ada 3, yaitu sedimentasi fluvial, aeolis, dan marin. Contoh-contoh dari sedimentasi itu adalah meliputi yang pertama itu adalah Senjun, dan yang kedua adalah Tombolo, dan yang ketiga itu adalah delta. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sedimentasi lainnya. Sekian penjelasan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Ikuti terus video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih.